ngetes ini udah bisa nih. Bial mana kok? Bial lanjut ke Malaysia dia. Aku harus balik karena hari ini aku dikasih tahu sama tim mau podcast sama pihak dari Koruben. Karena kemarin sebelum podcast Sarwenda, aku ngundang Koruben dulu kan. Cuman Korubennya belum ada waktu kemarin. Jadi abis itu baru kabarin baru bisa hari ini. Jadi aku sekalian langsung balik sama mau beresin kerjaan lain. Karena film Baby Udon bentar lagi mau tayang, jadi udah harus diberesin tuh. Kalau nggak nanti pas lu nonton di bioskop gambarnya hitam putih semua, mau lu. Bang Densu, kamu host MTMA kesukaan aku. Sapa aku dong. My Trip. My Adventure. Bang, jangan ada yang di-cut. Oke, cuma dirapin doang. Biasanya biar nggak terlalu nggak terlalu dragging. Thank you kok udah undang Blender. Udah undang Blender kali. Salam dari Papua. Salam kembali. Ruben dong bang. Nah tadi kan udah dijelasin. Kok ada luker kah untuk suamiku? Kerjaan apa? Bahas trader forex Bang Densu. Lagi rame, mentor-mentornya nyeleneh banget. Ntar ya, pelajarin dulu ya. Aku kalau sesuatu tuh mesti pelajarin dulu satu-satu. Kalau enggak takutnya nanti nggak nyambung kalau pas ngobrol. Walaupun sebenarnya pas udah gue pelajarin, gue pura-pura bego aja sih sebenarnya. Gue dengerin aja. Soalnya kan udah banyak orang pinter ya. Jadi gue bego aja udah. Apa penjelasannya bang? Baru masuk nih. Penjelasan apa nih? Veteran kak. Veteran ya. Gimana ya? Gue kalau veteran tuh gue agak ragu mau podcastin karena melibatkan anak-anak kayaknya nggak pas ya. Jadi nggak, gimana ya? Ngerti ya? Apa kalian nggak paham ya? Jelasin ulang apa? Nanti yang podcast yang datang Ruben, apa sih tadi pertanyaannya? Penjelasan tentang Baminola bang. Hah? Gue jelasin, maksudnya gimana? Nanti Baminola yang jelasin lah, kenapa jadi gue yang jelasin? Bagaimana sih? Kalian kalau nanya yang jelas nih, kalau enggak nanti ini lagi nggak nyambung. Bahas Menteri HAM. Berdua aja kok veteran sama Koruben. Kok undang Ruben sama Sarwenda jadi satu. Wah kalau mau sih bagus banget biar clear. Tapi kalau menurut gue ya masalah mereka mah harusnya selesaikan di internal aja sih. Karena udah kepalang jatuhnya di publik, jadi kemana-mana memang. Gue juga kalau nggak karena udah masalah di publik juga ngapain. Kayak waktu itu ada satu artis datang ke tempat gue mau bahas tentang satu masalah. Gue bilang, lu jangan bahas tempat gue lah, mendingan lu selesain aja secara internal. Kalau memang udah ada di publik ya oke sih. Tapi kalau belum jangan dah, ntar kemana-mana. Om Denny mau nggak jadi anak angkatmu? Apa sih Om Denny? Aku mau jadi anak angkatmu. Skill aku bisa semua. Kamu bisa ngupil pakai jempol kaki nggak? Apakah setelah ngobrol sama Sarwenda, apa Bang Densu percaya Sarwenda? Ini menarik sih, gue sering banget baca komentar-komentar seolah-olah gue tuh kalau ngundang orang, gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gue, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Gitu. Karena kalau gue ditanya, gue akan ya 50-50 aja gitu. Ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang biasa kan
gue suka mengundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa, karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan, bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan, ruang mediasi polisi, ruang keluarga internal, dan lain-lain. Jadi kalau di podcast itu, kalau orang bilang sama gue, lu ngapain sih bang mau sok-sok menengahi? Podcast itu bukan tempat menengahi. Kecuali dua belah pihak itu janjian mau menyelesaikan masalahnya di podcast. Dua orang itu ya, dua belah pihak ya. Kalau podcast itu enggak, dia tempat orang untuk menyampaikan pendapat. Enggak pernah ada podcast itu tempat untuk menyelesaikan masalah, itu enggak begitu konsepnya. Konsep itu yang bikin itu siapa sih yang bikin konsep tuh kalau podcast itu tempat menyelesaikan masalah? Gue nggak paham. Podcast itu tempat orang memberikan pendapat, sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian nanti masyarakat menilai sendiri. Masalah benar atau tidak masyarakat menilai. Nanti masyarakat melakukan evaluasi. Podcast itu medianya gitu. Nah kalau hostnya itu, dia tugasnya adalah untuk menanyakan apa-apa yang kemudian ingin ditanyakan oleh sebagian masyarakat, segelintir masyarakat, kebanyakan masyarakat, begitu. Sampai di sini paham gak nih? Selama nonton podcast Bang Densu, baru kemarin lihat muka Mbak Densu senahan itu. Susah juga ya kalau kita jadi ahli wajah gitu ya. Kadang-kadang hati orang tuh nggak bisa lu tebak dari ekspresi. Dan gue tidak etis kalau gue itu mengundang orang tuh, mendukung tuh nggak etis. Gue tuh harus tetap dua sisi mengundang, karena podcast itu tempat untuk menyampaikan pendapat dan podcastnya itu adalah wadahnya. Udah selesai podcastnya bang? Ih mau tahu aja. Pasti pengen nonton ya. Kok nggak botak? Lah, emang gue botak? Kapan gue botak? Undang Koruben juga dong bang. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Tadi kan sudah dijelaskan. Hei, kok nggak tengok mataku nih? Aku tadi udah jelaskan. Tolonglah, yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi. Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban gak nyambung. Iya kalau memang kalian ngerasa gak nyambung dan gak ngerti, ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu gak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Gak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa tahu nih yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist. Gue tuh karena sering banget ini pihak A, pihak B kita undang ya dari dulu ya. Kadang-kadang gue ngeliatin, ini kenapa jadi plot twist ya, gue bilang ya. Jadi makanya pada saat gue kalau interview, gue dengerin aja gitu, gue cerna gitu. Oh ini arahnya kemana, oh gini. Terus gue tanyakan pertanyaan dari netizen, supaya netizen itu apa yang ingin dia tanyakan itu sampai kepada si narasumber. Nanti netizen bisa dengar narasumber itu punya jawaban seperti apa, netizen bisa nilai. Si Princess mana bang? Si Princess BL lagi di Malaysia dia sama mamanya. Jangan pihak sebelah aja. Jangan pihak sebelah aja, maksudnya gimana sih?
undang CEO dong. Kalian ini emang bener-bener ya. Capek kok jelasinnya. Nah, paham tuh. Gua aja capek jelasinnya. Tanggapan lu bang podcast kemarin. Tanggapan gua podcast kemarin sih buset deh. Rame banget orang-orang berkomentar ya. Sampai saya dihujat juga ya di kolom komentar feed IG saya. Semoga nanti anakmu kena karma. Waduh, buset deh. Kenapa anak gue kena karma? Ya Allah. Dipikirnya mungkin gue tuh berpihak kali ya, apa bagaimana gitu ya. Terus gue dikatain apel, gak apa-apa lah. Kata Tuhan, kalau ada orang mendoakan lu yang jelek, kalau kamu marah, nanti orang itu gak kena akibat dari doanya yang jelek. Jadi kamu tak boleh marah, supaya nanti kalau dia doain kau yang jelek, dia sendiri yang tanggung. Tapi kalau itu fitnah gimana? Harus klarifikasi nggak tuh? Film terbaru apa bang? Ada nanti tanggal 3 September. Judulnya Baby Udon. Udah tahu belum? Udah tahu belum? Kenapa nggak undang Ruben? Tolong bantuin jawab tuh orang tuh. Bang, kemarin bingung nggak sama jawabannya? Kok saya bingung ya? Ada beberapa poin yang saya juga kurang paham. Masalah kasur gimana bang? Masalah kasur nanti gue tanyakan sama Bang Minola ya, dan Bang Ruben ya. Pokoknya Bang Densu ganteng titik. Innalillah, kenapa gue jadi ganteng? Bang, kapan cerita buku spiritualnya keluar? Waduh, nanti aja tuh ya. Kemarin abang yang undang Sarwenda atau Sarwenda yang pengen podcast? Jadi Kak Sarwenda itu udah beberapa waktu lalu, sekitar 3 mingguan lebih, itu pernah ngubungin. Dia pengen pakai hak jawab dia karena simpang siur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah. Karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja. Karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu dia ngubungin lagi. Tapi ini kok makin begini ya bang, gitu. Ya ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat, ya udahlah. Tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus 2 belah pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya bang, atau cuma pura-pura? Gimana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya. Tapi maksudnya biar gimana, kan kita sebagai manusia kita dengerin baik-baik. Gini loh, gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk, menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue nggak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah ya, sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan walaupun capek, walaupun nggak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka, banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan.
Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah? Karena tidak ada ruang buat dia untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada mereka untuk berubah. Sehingga akhirnya apa? Semua orang akan jadi orang jahat aja. Dan nggak usah berubah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan orang jahat yang ngerasa ngapain gue harus berubah. Kalau gue berubah juga gue akan dihina-hina juga anyway. Gue akan dihujat-hujat, gue akan di ini, ngapain gue harus berubah. Sehingga ya nggak usah berubah, gue jadi orang jahat aja. Jadi makanya gue tuh selalu bikin podcast. Gue mengundang semua sisi, yang salah, yang benar. Yang salah perbaiki kesalahannya, yang benar kasih edukasi supaya orang itu bisa belajar dari dia. Tergantung niat kok, salahnya di mana dan mau memperbaiki. Betul, tergantung niat orangnya. Bang, lu ngerasa nggak kalau SW nggak nyambung? Ngerasa, ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici nggak mau berubah, tambah nggak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Nggak tahu gua. Kadang-kadang emang gue tidur sama dia, gue tinggal sama dia. Menurut Bang Den, apakah S menghargai pemberian dari RO? Apa ini dari RO dari podcast? Nggak nangkep gue nih. Dia bilang ditagi DC, blunder bilang pinjol. Kalau ditagi DC, bukannya memang ada ya? Bang, gimana rasanya? Mana ada perubahnya? Nuduh selingkuh. Oh, Sarwendanya nuduh Ruben selingkuh ya? Bener gak tuh? Bang, lagumu yang Negoro Angin itu enak. Itu Denny Caknan gue tonjok ya. Pas bilang iya bang, tapi alangkah baiknya undang Ruben juga bang, dikarenakan satu pihak belum tentu bisa dipercaya. Oh, capek menjelaskannya ya. Tadi udah dijelaskan 3 kali ya. Bahaya itu kalau nuduh tanpa bukti. Iya. Bang, lu mau pinjol juga gak? Gue kagak suka pinjol, minjem-minjem. Gue kagak suka cuy. Soalnya apa ya, itu kebiasaan yang gue nggak pernah mau. Ya beda-beda orang ya. Ada orang sih yang punya pemikiran dengan meminjam bla 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 bla. Ya itu masing-masing ya. Kalau gue nggak. Kalau bisa itu last opsi sekali lah. Kalau aku kasihan sama Bang Desu, capek mikir. Nggak usah, kasihan, nggak apa-apa. Saya itu udah berdamai dengan hujatan netizen selama itu masih dalam koridor menghina-hina dan mendoa-doakan saya yang buruk-buruk. Kalau sudah ke arah fitnah yang membahayakan keluarga saya dan prinsip saya ke depan, baru saya bersikap. Karena namanya kerjaan yang gue kerjakan, pasti gue nggak boleh nggak terima juga kalau orang bisa berasumsi atau berburuk sangka atau kemudian akhirnya jadi fitnah. Nggak bisa juga gue hindari, itu pasti bisa terjadi. Bang, galon airku habis bang. Kau isilah. Kenapa kau tanya sini? Bang, burger Bangor enak. Weh, mantap. Makasih loh. Kira-kira ada niatan ngundang Ruben gak bang?
Aduh, tadi sudah dijawab, nak. Pendapat Ciolif gimana, Bang? Ciolif nggak ada pendapat. Ciolif lagi di Malaysia ngurusin program hamil. Dia nggak ngurusin masalah gosip-gosip lebih jauh dan segala macem. Bang, bantuin saya pulang kampung. Bang, gimana menurut kamu? Terbukti SW marah-marah. Iya, tadi gua ada lihat tuh video yang di up sama Bang Minola. Video Sarwenda lagi marah-marah diduga kepada Koruben ya. Konteks marah-marahnya apa itu gue nggak bisa dengar jelas tadi videonya. Oh, intinya dia marah-marah itu. Pertanyaannya kenapa dia marah-marah? Kalau program bayi tabung berarti Ciolif bisa bilang cong ke abang dong. Kalau program bayi tabung berarti nanti Ciolif bisa bilang cong ke abang dong. Bisa-bisa aja sih. Kalau gua dibilang cong